Oke, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Saya akan sedikit bercerita kepada cah-cah semua, jenengan semua, tentang sejarah kenapa saya akhirnya memutuskan membuat banner-banner UMKM yang akhirnya pada hari ini terkenal dengan nama UMKM Cahnom. Ini tanpa sebab ini sebenarnya, sebabnya banyak sebab, maaf ya, sebabnya banyak sekali. Kebetulan hari ini saya dipercaya oleh masyarakat Kulon Progo untuk jadi wakil rakyat, dapilnya Kulon Progo, dan kebetulan saya di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, kantornya di Jalan Malioboro. Nah, setiap anggota dewan itu pasti sudah melaksanakan ketugasannya semuanya, ya, tentunya melalui rapat-rapat, baik rapat-rapat komisi, rapat-rapat pansus, paripurna, dan seterusnya, menjaring aspirasi dari masyarakat, kemudian melakukan pengawasan, ya tugas-tugas seorang legislator. Nah, ada sedikit hal yang menggelitik dari saya, karena sebelumnya saya sempat menjadi ketua umum HIPMI Kulon Progo dan HIPMI DIY, ketua umum HIPMI DIY. HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, ini sebuah tantangan untuk kita semua. Nah, setelah saya jadi anggota dewan, saya sering memperhatikan teman-teman saya yang melaksanakan aktivitas sebagai pengusaha atau usaha kecil, yang istilahnya UMKM tersebut. Tapi saya ingin ikut bersama-sama mereka bagaimana menumbuh kembangkan usaha-usaha tersebut. Nah, salah satunya saya awali dengan banner. Nah, banner tersebut itu akan memberikan perubahan cara berpikir dari sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat saya, dan itu betul-betul terbukti. Sebagian besar sebelumnya usahanya belum mempunyai banner, belum mempunyai nama, bahkan sebagian yang lain sudah ada. Nah, untuk sebagian yang belum mempunyai nama, ternyata setelah saya amati, ada kepercayaan diri dari sahabat-sahabat saya tersebut, sahabat-sahabat kita, yang tadinya tidak pernah upload di sosial media. Sekarang ini mereka laksanakan itu. Mereka rajin melakukan usaha-usaha memasarkan atau marketing. Karena sudah ada banner tersebut, sudah ada seperti banner yang itu bisa ditampilkan, bisa ditayangkan, bisa disampaikan kepada calon-calon pembeli atau calon-calon yang akan menjadi pelanggan. Ada banyak sekali di UMKM tersebut. Ada yang ada angkringan, ada yang jual soto, jual makanan, rumah makan, ada yang kelontong, ada yang bikin etalase, ada yang bikin pekerjaan-pekerjaan las, dan banyak lagi. Kerajinan pun ada, bengkel juga ada. Nah, hal ini ternyata memberikan efek yang bagus, yang bisa saya cermati itu selama ini. Pendataan kita mulai dari nama, kemudian alamat, kemudian nama usahanya, alamat usahanya, kemudian nomor KTP, nomor KK, foto tempat usaha, foto KTP, dan juga jenis usahanya apa. Termasuk nggak lupa di situ harus ada nomor telepon dan nomor WhatsApp-nya. Karena kami juga menggunakan grup-grup WhatsApp untuk melaksanakan itu. Nah, kenapa harus didata secara lengkap? Karena ini juga kebutuhan ke depan, bahwa UMKM ternyata banyak sekali yang belum terdaftar, yang belum mempunyai sertifikasi atau surat izin usaha dan seterusnya.
Nah, ini akan meringankan atau memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan dinas Disperindak Kopta misalnya, dinas perdagangan di Kulon Progo khususnya, itu untuk melakukan pendataan. Saya yakin mereka juga sudah lakukan pendataan itu, tapi dengan kita juga bersama-sama, pendataan itu menjadi lebih mudah. Termasuk apabila nanti akan ada bantuan-bantuan, pelatihan dan sebagainya. Nah, kita punya rencana di UMKM Cahnom ini. Yang pertama, kita akan bikin kumpulan ini diwadahi dalam sebuah wadah. Nanti kita akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait, kita akan daftarkan tersebut. Kemudian di dalam UMKM ini, dalam grup itu sudah terjadi interaksi yang bagus, yang luar biasa. Contohnya satu dengan yang lain sudah lakukan transaksi. Misalnya angkringan yang tadinya itu tidak mendapatkan titipan makanan dari teman yang lain atau sudah ada tapi kurang. Nah, akhirnya teman-teman yang lain yang tergabung di UMKM ini datang dan menitipkan makanan-makanan atau sesuatu yang bisa dijual di angkringan. Nah, ini salah satu kerjasama yang terjadi dan ternyata lebih laris dan komunikasinya terbangun baik. Misalnya orang Kulon Progo yang tinggal di Kepanewon Wates, saat mereka main di daerah Kalibawang, di mana di sana juga ada yang tergabung di UMKM, mereka saling bersilaturahim, mereka saling bertemu, mereka saling bertukar pikiran dan juga saling ngelarisi kalau bahasa orang Jawa. Belanja di situ. Nah, hal-hal ini yang akan kita tumbuh kembang. Nah, kemudian nanti setelah pendataan itu bisa kita jalankan dengan baik, kemudian kita akan kumpulkan. Nah, setelah berkumpul, nanti kita akan undang dinas terkait, kita juga akan melibatkan perbankan, kita akan melibatkan pihak-pihak swasta dan seterusnya. Saya berharap ke depan akan muncul sebuah koperasi dengan berbagai usaha, misalnya koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam, dan seterusnya. Nah, isinya dari teman-teman atau sahabat-sahabat atau cah-cah yang ada tergabung di UMKM tersebut, UMKM Cahnom namanya. Nah, tentu nanti akan ada program-program pelatihan marketing, pelatihan bagaimana memanage sebuah usaha, manajemen usaha, bagaimana memanage sebuah permodalan yang mungkin kita akan dapatkan dari pihak-pihak perbankan. Nah, hal ini kita butuhkan dari teman-teman perbankan juga untuk ikut mengawal, karena banyak juga orang yang mendapatkan hutang dari bank itu akhirnya yang tadinya untuk modal tapi ujung-ujungnya untuk konsumtif, untuk bangun rumah, untuk beli kendaraan, untuk beli handphone. Sebenarnya sih nggak masalah ya mau beli handphone, mau beli kendaraan, selama kendaraan dan handphone itu juga menunjang usaha-usaha yang dilakukan. Itu kan berarti salah satu bentuk modal yang harus disiapkan. Misalnya kita harus menjadi sales kelilingan menjajakan barang dagangan kita. Ya tentu kita membutuhkan kendaraan, entah itu motor, entah itu mobil. Terus kemudian kita membutuhkan handphone yang itu bisa menunjang sebuah bisnis. Misalnya dagangannya nanti bisa diiklankan melalui sosial media, melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan sebagainya. Dan ada banyak lagi cara-cara lain. Misalnya di-share kemana, dan seterusnya. Nah, hal-hal ini awal dari apa yang sudah kami lakukan, dan ini akan terus kita jalankan. Seiring waktu berjalan, kami tetap menunggu ide-ide gagasan dari Cahnom yang lain, termasuk yang sudah tergabung atau yang belum tergabung. Jadi kami menginginkan sebuah interaksi, sebuah kerjasama yang baik. Nah, memang betul di spanduk tersebut ada foto saya dan ada nama saya. Nah, ini bocorannya bahwa memang ini tidak melalui keuangan dari APBD, tapi ini adalah pribadi. Ini bentuk seperti yang ke depan tadi saya sudah sampaikan, bahwa semua anggota dewan untuk melaksanakan ketugasannya, saya mencoba menambah
Jadi kalau seandainya ada yang bertanya, kamu sudah ngapain saja? Paling tidak saya juga sudah lakukan bagaimana mengawal dari para sahabat-sahabat atau cah-cah UMKM yang ada. Jadi ini loh buktinya, kami juga sudah lakukan. Nah, kenapa ada foto dan ada nama? Yaitu anggap saja seperti iklan-iklan yang lain lah. Tentang apakah ada tendensi lain? Ya tendensinya ya sebenarnya ya saya hanya ingin melakukan sebuah kegiatan yang itu akan menunjang dari sahabat-sahabat Cahnom, tentang efek bahwa saya akhirnya atau kami akhirnya menjadi lebih dikenal orang, itu anggap saja bonus saja. Tentang hal-hal yang lain, agenda yang lain tidak perlu dibicarakan di sini. Jadi saya pikir kita mengalir saja. Dan kepada sahabat-sahabat Cahnom yang sudah tergabung di sini, saya berterima kasih dan saya berharap ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi, dan mohon doanya, mohon saran, mohon dukungan, dan juga kepada masyarakat Kulon Progo dan masyarakat di Yogyakarta, masyarakat se-Indonesia atau siapapun juga, silahkan beri kami koreksi, silahkan beri kami nasihat, ide, gagasan, saran agar supaya Cahnom UMKM ini menjadi lebih baik ke depan. Jadi kami berharap sekali ini bisa menjadi lebih baik ke depan, dan terima kasih buat semuanya. Semoga kita menjadi lebih ngeremboko lagi, menjadi lebih banyak lagi, dan kita bisa saling memberikan manfaat untuk keluarga kita masing-masing dan untuk panjenengan semua. Jadi kita berkumpul di sini bersilaturahim agar supaya umur kita dipanjangkan, agar supaya kita disehatkan, kita dibahagiakan, dan hajat-hajat kita bisa dikabulkan oleh Allah. Jadi mari kita terus bekerja sama, jaga silaturahim, dan jangan lupa terus kita berdoa dan saling mendoakan. Terima kasih. Nanti kita sampaikan lagi, kita lanjutkan lagi, dan tunggu jadwalnya. Sebentar lagi kita akan ketemu. Itu sahabatku, terima kasih. Cahnom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.